Nanti suatu masa akan datang masa-masa dan zaman yang orang jujur dinyatakan bohong. Orang yang bohong dinyatakan jujur. Orang yang khianat diberikan amanah. Dan orang amanah akan dinyatakan dia khianat. Rasulullah mengatakan sudah mendekati kiamat, nanti akan terjadi banyak kerusakan. Ilmu hilang dan yang menyebar atau merajalela itu kebodohan dan kejahilan. Dan akan terjadi yang namanya al-harju. Sahabat bertanya, wa mal harju ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-qatlu al-qatl. Pembunuhan dan pembunuhan. Kalau sudah mendekati kiamat, orang yang hidup di muka bumi adalah orang-orang yang jahat. Orang-orang yang tidak baik. Maka mereka akan melakukan pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan nanti mendekati kiamat akan terjadi pembunuhan sampai orang yang membunuh dia nggak tahu kenapa membunuh orang lain. Dan orang yang dibunuh dia tidak tahu mengapa dia dibunuh. Artinya apa? Karena hal-hal kecil, hal-hal urusan duniawi, hal-hal urusan politik, jadi terjadilah pembunuhan antara umat Islam, antara umat manusia. Saya jelaskan, pembunuhan terhadap orang kafir dilarang, diharamkan kecuali kalau ada sebab yang membolehkan. Dan kalau itu kepada orang kafir haram, apalagi kepada orang muslim, lebih keharamannya itu lebih ditekankan lagi. Banyak hadis Rasulullah, banyak ayat Al-Quran, dan di antara dosa-dosa besar dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, qadfil muhsanatil ghafilatil mu'minat. Qazf al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Menuduh wanita yang merdeka, menuduh wanita yang bebas dari tuduhan zina bahwa dia perempuan berzina atau pelacur. Islam melarang. Jangan lidah kita gampang mengucapkan sebuah kalimat yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Apapun itu kalimatnya. Apa itu menuduh orang pendusta, atau menuduh orang itu khianat, atau menuduh orang yang jujur dijadikan pengkhianat. Hadis Rasulullah SAW, riwayat Abu Dawud, Al-Hakim, dan yang lain, dari Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Nabi SAW mengatakan, sayati ala nasi sanawatun khadda'at, yusaddaqu fiha al-kadhib, wa yukadzabu fiha as-sadiq, wa yu'tamanu fiha al-kha'in, wa yukhawwanu fiha al-amin, wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Nanti suatu masa akan datang masa-masa dan zaman yang orang jujur dinyatakan bohong. Orang yang bohong dinyatakan jujur. Orang yang khianat diberikan amanah. Dan orang amanah akan dinyatakan dia khianat. Bayangkan para jemaah yang dimuliakan Allah. Nabi SAW mengatakan nanti Ruwaybidah akan berbicara. Kata sahabat, apa itu Ruwaybidah Rasulullah? Ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril amma. Orang yang bodoh, yang jahil, bicara urusan orang banyak, bicara urusan umat. Maka Nabi SAW dalam Sahih Muslim, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Apabila sebuah urusan diserahkan kepada orang bukan ahli, maka tunggulah kiamat, tunggulah kehancuran dunia. Maka jangan gampang melontarkan kalimat dari mulut kita sebelum kita timbang kalimat tersebut. Apakah itu lari ke dalam positif atau negatif, baik atau buruk, ketaatan atau kemaksiatan. Maka hati-hati, jangan menuduh orang yang amanah bilang khianat. Jangan bilang orang yang khianat itu amanah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, hati-hati dengan ucapan kalian. Apalagi menuduh orang lain. Fulan tidak sholat. Kayak kita aja diutus oleh Allah untuk mengawasin orang sholat atau tidak. Kadang-kadang gitu. Muncul fulan, ngapain dia? Dia gak sholat.
Anda tidak diciptakan buat manusia, Anda diciptakan buat Allah. Khuliqna lillahi wa lam nukhlaq li khalqih. Kita diciptakan untuk Allah, bukan untuk makhluknya. Lasta alaihim bimusaitir. Ma 'ala rasul ilal balag. Rasul itu hanya menyampaikan. Rasulullah tidak punya kekuasaan untuk harus kamu salat, tidak. Nabi cuma menyampaikan balag, tabligh. Maka ketika Anda menuduh, apalagi menuduh wanita muslimah yang menjaga kehormatan dengan kalimat dia berzina, maka itulah salah satu dosa besar. Maka Nabi SAW mengingatkan kita, hati-hati dengan ucapan kalian. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ucapan yang keluar dari mulut kita, ada dua malaikat yang mencatat kebaikan dan mencatat keburukan. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat An-Nur, sesungguhnya mereka yang menuduh wanita berzina sedangkan dia bebas, mereka wajib mendatangkan 4 saksi laki-laki bersaksi bahwa wanita itu betul-betul berzina. Kalau tidak, mereka dicambuk, bahkan bisa dihukum penjara sesuai yang dilihat oleh seorang hakim di pengadilan. Kenapa? Karena pada saat itu menuduh orang yang menjaga kehormatan dia berzina, atau lagi dia menuduh perempuan yang berzina atau menyatakan wanita berzina adalah wanita yang menjaga kehormatannya. Terbaliklah timbangan mendekati hari kiamat. Semua kacau. Semua ucapan kita, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Maka mulai saat ini hati-hatilah, waspadalah terhadap semua ucapan yang keluar dari lisan kita. Karena Nabi mengatakan yang mencelakakan kita di neraka adalah lisan kita. Lisan kita tidak ada tulangnya, gampang berbicara. Allah kasih 2 telinga, kasih 1 lidah. Lebih banyak kita mendengar daripada banyak berbicara, kecuali pada saat yang dibutuhkan kita berbicara. Dan apabila berbicara, jangan sekali-kali tepuk tangan untuk yang batil. Kalau Anda tidak mampu berbicara yang hak, jangan sekali-kali tepuk tangan, apalagi mendiamkan yang batil. Semoga Allah menjaga diri kita, iman Islam kita, sampai akhir hayat kita, sampai kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah.